Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana ahsana taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil anbiya wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Mekatur, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur hanya kehadirat Allah. Dengan banyak kita bersyukur, insya Allah banyak pula ibadah dan amal soleh kita yang kita lakukan. Dengan banyak bersyukur, Allah akan menambah lagi kenikmatan-kenikmatannya atas kita semua. Demikian juga salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat ini Allah akan bersolawat dan membalas salawat kita 10 kali lipat. Sekaligus kita digolongkan sebagai umatnya Nabi yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan program Tadabbur Kalam, yaitu surat An-Nisa ayat 77. Beberapa ulama memahami surat An-Nisa 77 adalah ayat pertama kali di mana Nabi dan para sahabatnya diperintah oleh Allah untuk berperang. Dan saat itu karena pertama kali banyak yang mengajukan alasan, banyak yang takut, banyak yang tidak mau, banyak yang menolak. Padahal ketika berada di Mekah, di masa-masa awal, mereka mengatakan, kami ingin memerangi orang-orang musyrik Mekah. Kami ingin, jangan sampai kami tertindas terus. Wahai Nabi, ayo kita lawan mereka, ayo kita berperang bersama mereka. Disitulah hikmah dari ayat ini adalah, jangan sampai kita meminta sesuatu yang mengakibatkan kita tidak mampu melaksanakannya. Apapun kita tunggu perintah Allah. Jangan kita mendahului. Mereka meminta dulunya, tetapi ketika diperintahkan, mereka tidak mau. Untuk itu Allah mengingatkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, alam taro, tidakkah kamu lihat wahai Muhammad, umatmu dulu yang katanya siap diperintah apapun,
ternyata ketika perintah itu berat, mereka tidak sanggup melaksanakannya. Padahal Allah perintahkan di masa awal, kufu aidiyakum wa aqimus sholah. Tahanlah tanganmu, dirikan sholat, tunaikan zakat, lakukan berbagai jenis kebaikan. Itulah perintah-perintah di awal ketika berada di Mekah. Namun mereka meminta agar dibolehkan berperang melawan orang-orang musyrik yang memerangi mereka. Namun ternyata ketika diizinkan oleh Allah, falamma kutiba alaihimul qital, ketika berperang itu diperintahkan, diizinkan oleh Allah, mereka sebagiannya malah takut kepada musuh, takut kepada manusia, seperti mereka takut kepada Allah, bahkan mereka lebih takut kepada manusia, melebihi takutnya kepada Allah. Maknanya, takut kepada Allah adalah merupakan tanda orang itu bertakwa. Makna takwa itu adalah al-khasyah, yaitu takut. Takut kepada Allah menjadikan kita dekat dengan Allah. Takut kepada Allah, kita tidak akan minta sesuatu, manakala sesuatu itu diperkenankan, kita tidak mampu melakukannya. Kita takut. Jangan-jangan Allah perintahkan yang berat. Kita takut amal kita tidak diterima. Kita takut tidak mampu melaksanakan perintah Allah. Namun kalau takut kepada manusia, maka maknanya mereka tidak yakin dengan Allah. Takut kepada manusia, ya tidak yakin bahwa Allah akan menolongnya. Padahal tidak ada satu perintah pun dari Allah, kecuali pasti Allah menolongnya. Pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Mereka malah mengatakan, Rabbana lima katabta alainal kitab. Ya Allah, kenapa engkau perintahkan sekarang? Kenapa tidak nanti? Padahal yang minta disegerakan orang-orang Mekah di masa awal. Laula akhartana ila ajalin qarib. Jika mungkin ya Allah ditangguhkan beberapa waktu, kami akan mempersiapkan diri lagi. Kami akan berbekal lagi. Kami akan menguatkan keyakinan kami lagi. Disitulah dikatakan oleh para ulama tafsir, yang tidak mau, yang menolak itu adalah orang-orang yang ada penyakit nifak, penyakit kemunafikan. Sehingga Allah katakan di akhir ayat 77, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang tidak mau melaksanakan perintahku, kesenangan dunia itu kecil, kesenangan dunia itu sedikit. Yang kekal, yang lebih baik, yang paling mulia, yang paling nikmat, yang paling membahagiakan adalah akhirat. Wal akhiratu khairun limanittaqa. Jika bertakwa, jika yakin semuanya sudah diperhitungkan oleh Allah, yakin semua ketetapan Allah itu untuk kebaikan kita, maka dia akan yakin akhirat jauh lebih baik. Jika terjadi sesuatu, balasan akhirat amat sangat mulia. Wala tuzlamuna fatila. Demikian juga akhirat tidak ada orang yang diperlakukan zalim. Di akhirat semuanya mendapatkan balasan yang setimpal, balasan yang sesuai. Itulah penguatan bahwa jika sudah ada ketetapan Allah, sudah ada perintah Allah, kita jalankan saja. Yakin Allah Maha menolong, Allah akan memberikan pertolongan. Yakin pula kesenangan dunia dengan segala macamnya kecil, ringan, sebentar. Sedangkan kenikmatan akhirat, kemuliaan akhirat pasti kekal, pasti lebih baik, pasti lebih mulia. Dan kita akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Itulah intisari dari surat An-Nisa ayat 77. Insya Allah tadabbur kalam akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap ikuti seluruh media sosial Mekatur Group.
Hadirin hadirat, sahabat Mekatur yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita bertemu dalam program Tadabbur Kalam. Merenungi, menghayati, memaknai, sekaligus mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran. Itu semuanya adalah menjadi nilai yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan Tadabbur Kalam surat An-Nisa ayat 78. Hakikatnya tentang kematian, di mana dahulu manusia menganggap dunia itu paling bagus, dunia itu paling mewah, lupa dengan akhirat. Maka mereka yang takut mati, Allah ingatkan di ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, wahai hamba-hamba Allah, kematian akan mendatangimu. Kalian menolaknya, kematian akan aku utus. Kalian berusaha lari kemanapun, kematian akan mengikuti kalian. Bahkan meskipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, di tempat yang sangat kuat, di tempat yang tidak terjangkau oleh manusia, di tempat atau area yang tidak ada yang tahu kecuali dia saja. Semua itu mengingatkan bahwa kematian mendatangi manusia. Meskipun ia sehat, meskipun ia sedang dalam kondisi yang terbaiknya. Karena bagi Allah, kematian adalah kepastian bagi setiap yang bernyawa. Mereka yang takut kematian mengatakan hal yang tidak baik tentang Allah. Jika mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini datang dari Allah. Jika mendapatkan keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau, wahai Muhammad. Melupakan peran dari Nabi, melupakan jasa dari Nabi. Kalau sekarang kita dapat kebaikan, inilah karena aku hebat. Tapi kalau dapat keburukan, ini gara-gara kalian, gara-gara kamu. Menisbahkan sesuatu yang buruk, tidak boleh. Maka yang tepat adalah semuanya datang dari Allah. Jika itu kebaikan, pasti dari Allah. Jika itu keburukan, itu mungkin karena kita melakukan dosa, kesalahan, perencanaan kita kurang bagus, atau kita lupa tidak bergantung kepada Allah. Sehingga Allah tegaskan, Kul kullum min indillah. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada seluruh umatmu, semua dari Allah. Yang baik dari Allah, yang buruk dari Allah atas perbuatan kita. Yang baik dari Allah atas perbuatan kita. Yang buruk juga dari Allah, ketetapan Allah. Tapi mungkin karena kita lalai, kita kurang mengingat Allah, kita tidak akrab dengan kalamullah. Dari situlah maka Allah mengingatkan, mengapa mereka masih belum memahami inti dari kalamullah. Jika Al-Quran difahami secara seksama, ayat per ayat, kalimat per kalimat, ungkapan demi ungkapan, kebijakan demi kebijakan, berurutan secara komprehensif, tidak mungkin kita tidak dekat dengan Quran. Terlalu indah untuk kita lupakan Al-Quran. Terlalu baik untuk kita abaikan. Karenanya mengabaikan Al-Quran berarti mengabaikan Allah. Dekat dengan Al-Quran berarti mendekat dengan Allah. Kalau mendekat dengan Allah berarti mendekat dengan kemuliaan, keutamaan, kebaikan, keberkahan. Tapi menjauh dari Allah, menjauh dari Al-Quran, berarti kita menjauh dari kemuliaan, kebaikan, dan keberkahan. Esensi ayat 78 memang masih berkorelasi dengan ayat 77, yaitu semua perintah Allah kita jalankan dengan kemampuan yang ada secara sungguh-sungguh dan maksimal. Dan kita tidak boleh meminta apapun kepada Allah jika manakala Allah kemudian perintahkan kita tidak mampu. Kita tunggu saja, kita jalankan saja, kita ikhtiar saja, kita husnuzon saja. Dan orang yang takut dengan kematian diingatkan oleh ayat 78 bahwa pasti kematian mendatangi kita kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun.
maka kita yakin semuanya dari Allah. Yang baik dari Allah secara keseluruhan, tapi jika ada yang tidak baik, itu karena kelemahan dan kealfaan kita. Kita mohon ampun kepada Allah, sekaligus kita semakin yakin bahwa dalam semua yang Allah tetapkan ada hikmahnya. Dalam kebaikan dan kenikmatan yang Allah anugerahkan, ada hikmahnya. Dalam kesulitan dan ujian yang Allah turunkan, ada hikmahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semakin kita mentadaburi kalamullah, semakin kita mendapatkan pertolongan Allah dan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Mekatur, insyaallah program Tadabbur Kalam kita akan lanjutkan pada episode-episode berikutnya. Tetap bersama program Tadabbur Kalam by Mekatur Group. Ikuti seluruh media sosial yang ada untuk menambah wawasan dan juga kedekatan kita dengan kalamullah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mekatur, alhamdulillah kita sangat bersyukur bahwa seluruh jemaah khusus Mekatur tahun 2026 sampai di Jakarta Airport Soekarno-Hatta dalam keadaan sehat walafiat, selamat, bahagia, bersyukur, dan tetap terjaga kekompakan dan kebersamaannya. Disinilah kita semuanya layak untuk tetap mensyukuri nikmat Allah, yaitu perjalanan kita selama 28 hari dari Jakarta, Jeddah, Madinah, Mekah, kemudian Arafah, Muzdalifah, Mina. Allah berikan pertolongan dan perlindungan. Dan insya Allah pada program haji dan umrah berikutnya kita akan juga selalu dibimbing dan diberikan fasilitas yang lebih bagus sehingga perjalanan ibadah haji dan umrah semakin mabrur di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mekatur keren banget. Mekatur luar biasa. Mekatur alhamdulillah. Mekatur milik Allah.